نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وإن أصابهم يفرحون تسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب؟ قال الله تعالى: أعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik hadirin sekalian, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Pertemuan, perpisahan itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang mematikan pun adalah Allah. Seluruh dunia manusia hendak membunuh kita takkan mampu tanpa izin Allah. Begitu juga sebaliknya. Seluruh manusia hendak melindungi kita, menyelamatkan kita. Kalau Allah katakan binasa, pasti akan binasa. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Dan apa yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Bagi Allah mudah saja untuk menghentikan waktu di satu tempat, memperjalankan waktu di tempat lain, bisa kan? Saya baru pulang beberapa bulan yang lalu dari Jordania. Saya mau masuk ke Palestina, tapi nggak bisa sama Didi Salim dan teman-teman Bang Olim. Di Jordania kami berkeliling dari masjid ke masjid, dari tempat-tempat bersejarah, makamnya para nabi, termasuk masuk ke sebuah tempat namanya Gua Ashabul Kahfi. Gua Ashabul Kahfi itu di sana sejarah tertulis abadi dalam Al-Quran. Ada 7 orang pemuda yang soleh yang Allah tidurkan di dalam gua. Di depan gua itu ada seekor anjing namanya Kitmir. Anjing itu di luar gua. 7 orang pemuda soleh di dalam gua. Kami lihat tuh ada tuh tulang-tulang yang nampak di kuburan itu. Sallallahu alaihi Nabi. Mereka masuk gua umurnya belasan tahun, 17 tahun, 18 tahun, masih muda. Lalu ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Berapa tahun? 309 tahun. Pas terbangun, dia bukan menjadi tua beruban, tidak. Tetap umurnya 17 tahun. Waktu di dalam gua berhenti, di luar gua berjalan 309 tahun. Bisa nggak? Bisa. Jadi jangan heran kalau mendengar kisah Isra Mi'raj ya Rasulullah. Rasulullah masih berbaring di Masjidil Haram. Ada seorang sahabat disebut Nabi. Lalu beliau dijemput oleh Allah dengan sebuah kendaraan yang terbaik, Burak. Ya, Burak itu kendaraan surga, Pak. Sejenis kuda bersayap. Kurang lebih betul. Nanti boleh cari di kitab-kitab. Lalu diperjalankan oleh Allah dalam satu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bukan hanya di sana, hadirin sekalian. Lanjut lagi menembus 7 lapis langit. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Bahkan diperlihatkan pemandangan surga, pemandangan neraka. Pas Nabi balik, kata sahabat, itu masih hangat itu. Bekas tempat tidurnya Nabi itu masih hangat. Jadi
Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Ya. Allah mampu menjadikan orang paling miskin menjadi orang yang paling kaya di kotanya. Kemarin ketemu miskin, oh sekarang kaya kali. Bisa nggak Pak? Begitu juga sebaliknya, orang yang paling kaya menjadi miskin. Bisa. Dulu di kampung, oh diremehkan orang, tahu-tahu hilang dia beberapa tahun, oh tahu-tahu udah jadi orang hebat. Bisa. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, kita harus memahami seluruh suasana dan keadaan yang Allah ciptakan di dunia ini. Fungsinya apa? Ujian. Ya, fungsinya hanya sebagai ujian saja. Kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan tapi ujian. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan tapi ujian. Diberikan ujian, musibah. Kemarin ada banjir datang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu ujian. Yang gak kena banjir juga diuji sama Allah. Hari ini kita sering kasihan lagi diuji sama Allah, dia sakit. Kita lupa bahwasanya sehat juga ujian. Teman-teman kita tuh udah diuji Allah, tuh susah, gak ada kerjaan, miskin. Padahal lagi rame kerjaan juga ujian. Menang itu ujian, kalah itu ujian. Apa ujian bagi orang-orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang-orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Jadi kalau mau diuji Allah, Bapak Ibu mau diuji apa? Mau diuji kaya atau miskin? Hah? Jawablah. Mau diuji apa? Mau diuji kaya? Betul. Siapa jadi orang kaya? Gak mudah loh jadi orang kaya. Orang kaya itu punya tanggung jawabnya besar. Mencari orang-orang miskin, menyalurkan zakatnya. Bukan orang miskin yang datang ke orang kaya, nggak boleh Pak. Orang miskin nggak boleh datang minta-minta ke orang kaya. Tapi bila ada orang kaya yang kikir, yang pelit, ada tetangganya kelaparan, yang dihukum siapa? Orang kaya. Benar di zaman Sayyidina Umar berkata ada satu orang mencuri makanan tetangganya, mencuri rumah tetangga, dipanggil, mau diadili. Dalam Islam mencuri itu harus potong tangan ya. Ditanya sama hakim, kenapa kamu mencuri? Ada Sayyidina Umar juga sering bayar. Anakku lapar, aku malu minta-minta ke rumahnya. Tetangga aku banyak makanan, tapi yang aku berbagi sama kamu, maka aku ambillah makanan itu makanan. Apa kata Sayyidina Umar berkata? Hei, sekali lagi tetanggamu mencuri itu makan, yang kupotong bukan tangan tetanggamu, tapi tangan kamu yang kupotong. Main-main Pak. Jadi orang kota ini Pak, jangan sampai ada yang laparan. Masjid banyak duitnya, jangan sampai tetangga masjid tidak makan. Ya. Bapak Ibu yang banyak rezekinya, jangan sampai nggak peduli dengan orang-orang yang sedang lapar. Apalagi hari ini kita melihat di mana-mana orang terkena ujian. Di mana dia bukan cuma di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di mana-mana. Nah, maka ketika berjumpa dengan orang-orang yang memerlukan bantuan kita, berbagilah. Tidak ada duit, berbagi nasihat, berbagi motivasi, berikan harapan, jangan membuli, jangan mencaci maki. Ini ada adab dalam Islam ini Pak ya. Kalau kita ketemu orang terkena musibah, kita nggak boleh katakan ini gara-gara dosa kalian ini, Allah laknat kalian. Bukan begitu, itu kurang ajar, tapi itu tidak beradab. Ya, saya diingatkan sama guru, kalau kamu datang ke tempat bencana, ingatkan orang-orang itu Allah sayang kepada kalian. Musibah yang datang bukan melulu masalah dosa, kadang-kadang itu cara Allah mendekatkan dirinya kepada hambanya. Ada satu hadis Rasulullah SAW, Allah Ta'ala itu hendak meletakkan seorang hamba di derajat yang sangat tinggi di surga, tapi amalnya kurang. Bukan dosa banyak, amalnya kurang banyak. Maka diberikan dia ujian-ujian, musibah-musibah dalam hidupnya, supaya dia bersabar. Ketika dia bersabar, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Itu maksudnya.
Tapi kalau kita yang terkena musibah, tidak ada salahnya kita mengatakan ini mungkin gara-gara dosa saya. Tapi kalau orang terkena musibah, tidak beradab, kurang ajar mulutnya, yang mengatakan ini gara-gara dosa kau ini. Paham? Ini Islam itu belajar rasa. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan kita. Kalau nggak suka dicubit, jangan cubit orang. Kalau nggak suka dihina, jangan hina orang. Kalau ibu nggak suka digunjing orang, jangan gunjingin orang. Nggak suka difitnah, jangan fitnah orang. Belajar rasa. Kalau ingin dimuliakan orang, muliakan orang. Kalau kita ingin dimuliakan, semua orang ingin dimuliakan, yang memuliakan siapa? Nggak ada. Saya ingin dimuliakan, Buya ingin dimuliakan. Terus yang memuliakan siapa? Habib ingin dimuliakan. Tapi kalau kita semua saling memuliakan, maka kita semua akan jadi orang mulia. Hebatnya. Nah, maka itulah fungsi agama dihantarkan ke dunia ini untuk menjadikan manusia orang-orang yang beradab, orang-orang yang berakhlak mulia. Siapa jadi orang baik, Bunda? Ya, dunia ini gak lama, sebentar aja, waktu kita singkat nih, 60-70 tahun. Buang-buang waktu untuk bicara keburukan, buang-buang waktu untuk fokus berbuat yang buruk-buruk. Fokus bicara yang baik-baik, tulis yang baik-baik, pikir yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Orang-orang yang sangka baik, insya Allah hatinya baik. Orang yang hatinya baik, hidupnya baik, matinya baik. Orang-orang yang husnuzon, insya Allah matinya husnul khatimah. Tapi kalau orang-orang yang suuzon gimana? Nauzubillah. Maka mudah-mudahan kedatangan saya ke sini menjadikan semua yang hadir ini jadi orang baik semua, amin. Baik imannya, lurus imannya, tak ada kesyirikan, tidak ada khurafat dalam hidupnya, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak meminta-minta kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kalau mau baik hatinya Bapak Ibu sekalian, tahu nggak caranya bagaimana? Yuslih lakum a'malakum. Caranya gimana? Supaya kalian Allah diperbaiki dirimu dan amalmu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang qaulannya yang lebih baik pada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Wa amila sholihan, dan dia beramal soleh, dan dia berkata wa qala innani minal muslimin. Dan qaulan yang terbaik itu adalah la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Buka seluruh kitab tafsir, apa makna qaulan sadida? La ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Aku akan perbaiki dirimu dan perbaiki amalanmu. Nah, jadi kalau kita ingin baik, perbaiki lisan. Banyak-banyak ucapkan la ilaha. Kalau memuji anaknya cantik, istrinya cantik, katakanlah Masya Allah, Tabarakallah. Tak perlu ditanya istri siapa ini, anak siapa ini. Itu pertanyaan sia-sia, kalau ada manfaatnya. Mulai hari ini dirubah cara bertanya ya. Ini anaknya cantik, ganteng, nih, hebat, Masya Allah, ciptaan siapa ini? Bisa nggak dirubah? Ya. Jadi kalau ngeliat cucunya, Masya Allah, ciptaan siapa ini? Ciptaan Allah. La ilaha. Tanamkan tauhid sedari dini kepada anak-anak kita. Gak usah tanya itu anak siapa itu. Satu kota ini tahu itu anak kau. Gak usah tanya-tanya terus. Pamer kali bisa bikin anak. Paham? Kalau memuji ucapkan apa? Masya Allah, Tabarakallah. Lihat mobil bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau nggak libatkan Allah nanti kena ain. Tahu ain? Ain itu penyakit karena pandangan mata. Nyata itu Pak. Anakmu yang cantik itu kalau dipuji-puji terus bisa kejang-kejang itu. Mobil mewahnya dipuji-puji tanpa melibatkan Allah bisa kebakar itu mobil Pak. Benar.
itu nyata, jangan main-main. Mulai segala sesuatu dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Kalau berjanji ucapkan apa? Insya Allah. Kalau hilang barang, hilang seseorang, ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat Islam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ada amalannya. Bangun tidur ingat Allah, baca doa. Apa doanya? Yang keras. Doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Coba angkat tangan yang tadi subuh bangun-bangun baca doa itu. Satu orang aja. 2, 3, 4. Kenapa kan dibaca? Baca yang mulai hari ini ya. Bangun tidur alhamdulillah. Nikmat bangun tidur pagi itu lebih nikmat daripada mobil Alphard. Bebe, kalian ibu-ibu mau nggak dikasih uang 1 miliar? Mau, tapi besok pagi bisa bangun. Pilih mana, bangun pagi apa uang 1 M? Kenapa pas bangun pagi nggak bersyukur, nggak bahagia seperti bahagia dapat duit 1 koper itu? Hah? Bangun jam berapa bunda? Jam 7? Jam 4? Jam 4 pagi sebelum subuh bangun, mandi bersih. Sunnah itu mandi dulu Pak. Kemudian sholat malam minimal 2 rakaat qiyamul lail, tutup dengan witir 1 rakaat. Dan sholat sunnah fajar itu kata Rasulullah, ra'aitul fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Ibu-ibu ini kehilangan tas beserta isinya, sedih nggak? Nangis ya? Tapi kenapa kehilangan dunia beserta isinya santai-santai saja? Paham? Bangun pagi ada doanya. Masuk toilet ingat Allah ada doanya. Apa doa masuk WC? Allahumma inni a'udzubika min syaitan. Masuk WC kaki apa? Keluar? Bercermin ada doanya. Apa doanya bercermin? Allahumma asanta khalq. Ibu-ibu ini kalian tuh nggak bisa lepas dari cermin, nggak hafal doa bercermin, rugi besar. Kami kalau laki-laki ini pakai spion orang itu bisa bercermin. Ya Pak. Tapi ibu-ibu, kita ajak jalan nih, kalau istri saya pergi keluar tuh nungguin dia bercermin, berdandan, kita tinggal umrah pulang-pulang belum selesai. Ayo, ini ada datuk dari Malaysia, datuk kali masuk tuh. Masuk, dari Malaysia datang ke sini, masya Allah. Ini ada juga nih yang satu ini Buddha, yang baju biru Buddha itu Muas. Ibu itu kalau punya menantu teman dan sedikit. Masuk Ustaz. Ustaz maaf, masuk Ustaz. Nah, itu yang pakai kacamata nih Bu. Nah, istrinya meninggal 3 tahun lalu. Dia mau ikut ke Medan mau cari istri ya. Ya. La ilaha. Keluar toilet ada doanya. Apa doanya? Ghufranaka ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Nasi padang masuk enak, lezat, keluarnya menjijikkan seperti itu. Ya, kenapa jadi begini? Allah ampuni hamba ya Allah. Mau pakai baju ada doanya. Pakai baju mulai di tangan mana? Melepaskan? Mau makan ada doanya. Apa doa mau makan? Allahumma barik lana. Nah, ini hafal semua nih. Allah. Mau
makan ada doanya, habis makan ada doanya, keluar rumah ada doanya, naik kendaraan ada doanya, kendaraan berjalan ada doanya, jalan mendaki ada doanya, jalan menurun ada doanya, jalan belok-belok ada doanya, jalan rusak ada doanya, lewati jembatan ada doanya. Ada yang tahu doa jembatan? Oh. Allahumma ya Rabbi ya Allah selamatkan aku, selamatkan aku. Ingat jembatan Sirat. Ini lewat jembatan klakson 3 kali. Penunggunya minta diklakson. Itu berapa itu? Syed nggak boleh itu. Sehingga kalau kita naik bis lewat jembatan, supir nggak langsung 3 kali. Tet. Kenapa Pak supir? Minta klakson orangnya. Lihat masjid, salawat, ada doanya. Lihat tempat peribadatan non muslim, ada doanya. Masuk pasar ada doanya. Nih ibu-ibu, apa doa masuk pasar? Apa? Itu pahalanya paling besar. Siapa yang membaca doa ini kata Nabi, sebelum dia masuk pasar, alfi hasanah, 1 juta kebaikan untuk dia. 1 juta kebaikan. Loh, kok besar pahalanya berzikir di pasar itu? Karena berzikir di tengah pasar itu nilainya seperti air di padang pasir, mahal harganya. Berzikir mengingat Allah di tengah kerumunan orang-orang lalai. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat 1 juta kebaikan. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, yang paling dibenci Allah adalah pasar. Jadi kalau masuk pasar itu jangan lama-lama. Biasanya ibu-ibu kalau masuk pasar lupa sama Allah, muter-muter gak ketemu apa yang dibeli. Tapi kalau baca doa cepat, insya Allah selesai urusan di pasar, cepat-cepat pulang. Sampai mau tidur lagi ada doanya. Apa doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya. Siapa yang baca doa ini mau tidur, dia mau duduk sholat sebelum tidur, sholat taubat dulu, dia bangun tahajud, dapat pahala sholat tahajud meskipun dia ketiduran sampai subuh. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dicatat pahala bagi dia seperti sholat malam separuh malam. Siapa yang sholat isya dan sholat subuh, dicatat pahala seperti sholat malam sepanjang malam. Maka kalau memang cinta sama Allah, hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar mencintai aku, kata Allah, fattabi'uni, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Semakin dekat dengan sunnah, semakin dekat dengan Allah. Jauh dari sunnah, jauh dari Allah. Insyaallah ya. Jangan remehkan sunnah Bapak Ibu sekalian. Hari ini banyak orang meremehkan sunnah. Kalau kita bilang, Bang ini sunnah, oh itu kan sunnah. Sering nggak dengar kalimat itu? Dulu para sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kenapa kita meninggalkan sunnah karena itu sunnah? Hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Semampunya, bukan semaunya. Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Makan dan minum tangan kanan. Kalau tak sengaja minum tangan kiri, muntahkan minuman ini. Jangan remehkan sunnah. Man ahya sunnati, siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbani, sungguh dia mencintai aku. Wa man ahabbani, dan siapa mencintai aku, kana ma'i fil jannah, bersama denganku di dalam surga. Jadi jangan remehkan sunnah. Tak mampu ya udah istighfar saja. Imamah ini sunnah, pakai cilak mata itu sunnah, memotong kumis buat laki-laki itu sunnah, membiarkan jenggot itu sunnah, memakai miswak itu sunnah, memotong kuku itu sunnah, mencabut bulu ketek itu sunnah, membersihkan bulu kemaluan itu sunnah, memakai wangi-wangian itu sunnah. Banyak sunnah Nabi. 18.000 jenis sunnah Rasulullah SAW. Amalkan semampunya, bukan semaunya.
Ini bapak-bapak saya mau tanya nih, buang air kecil itu sunnahnya berdiri apa jongkok? Jongkok. Boleh nggak berdiri? Boleh kalau darurat. Rasulullah pernah berdiri di tempat tumpukan sampah. Tapi kalau di rumah kesehariannya, Ummahatul Mukminin Aisyah mengatakan tidak pernah aku melihat Nabi berdiri, selalu jongkok hadisnya. Kalau berdiri nanti cipratan najis terkena celana kita, sarung kita. Kalau di sarung kita ada najis, tak sempurna wudhunya, bagaimana khusyuk sholatnya. Siap hijrah ya? Hijrah dari minum tangan kiri ke tangan kanan, dari buang air kecil. Buang air kecil itu kode internasionalnya 1, buang air besar 2, satunya jongkok. Bahkan Nabi mengancam, siapa yang tak bersih istinjanya diancam siksa kubur. Itu proof, bukti nyata Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Orang Islam nggak boleh jorok, nggak boleh bau. Ya, bapak-bapak juga harus perawatan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, aku suka bersolek berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka istriku bersolek untuk aku. Nggak boleh bau-bau, Pak. Rasulullah itu kalau waktu sholat di gerbang di pintu Masjid Nabawi, kalau ada sahabat masuk, Nabi mendekati dia dan mencium wangi mulutnya itu. Kalau bau bawang, bau macam-macam, disuruh kumur-kumur keluar. Nggak boleh, Pak. Ini udah merokok, makan jengkol, enggak sikat gigi 3 hari, pulang ke rumah, assalamualaikum sayang, pingsan istrinya, langsung kenyang-kenyang istri. Ya, nah, ibu-ibu juga begitu. Jangan gara-gara sibuk membersihkan rumah sampai lupa membersihkan diri, bahkan lupa membersihkan hati. Ini bapak-bapak kadang-kadang salah juga, bikinkan rumah besar-besar. Ya. Rumah itu sederhana aja, Pak. Rasulullah rumahnya sebesar 3 kuburan aja, lebih besar masjid daripada rumah Nabi. Yang pernah umroh, Raudhah itu rumahnya Rasulullah sebesar 3 makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi Nabi katakan baiti jannati, rumah di surga. Oh, ini rumah terlalu besar, Pak. Ada teman saya di Jakarta, Pak, rumahnya saking besarnya, mau ketemu istri janjian dulu. Kadang dia lantai 2, dia istri lantai di bawah. Nah, dia naik, istrinya turun. Semakin besar dunia ini, semakin menyusahkan. Dunia ini kenikmatan yang sedikit. Mana ya kalau sedikit nikmat, kalau banyak menyusahkan. Saya mau tanya, bapak-bapak pulang dari tempat kerja ke rumah, sampai di rumah istri hidangkan 1 gelas kopi, nikmat ya, Pak? Segelas kopi nikmat ya? Tapi kalau istri hidangkan seember kopi, nikmat ya, Pak? Habisin, Bang. Justru kopi itu semakin sedikit semakin nikmat. Saya itu selalu kalau mampir ke coffee shop pesannya espresso, double shot. Itu gelasnya kecil, dibesarkan sedikit gelasnya, hilang harga diri, jatuh marwah kopi itu. Hilang harga diri langsung, Pak. Justru semakin sedikit semakin nikmat, semakin mahal. Makan sepiring nikmat ya? Kalau 1 rice cooker, 1 bakul, jadi penyakit. Maka 5 keperluan hidup manusia perlu ada. Semakin sederhana semakin nikmat. Makan minum sederhana, nikmat ya? Bukan di rumah makan sederhana loh. Memang sederhana menunya. Rasulullah SAW sehari makan sehari tidak. Kalau ada makanan laut nggak bercampur dengan darat, darat itu sederhana saja. Pakaian sederhana. Nabi punya 3 pakaian saja. Datang yang baru, yang lama kasih sahabat. Sekarang coba periksa di rumah ibu-ibu, bapak-bapak, berapa lemari, berapa kamar pakaiannya yang nggak pernah dipakai. Coba keluarkan baju-baju bagus itu, yang ibu nggak pakai lagi, yang sudah malu karena pernah dipakai kondangan sekali, dipakai lagi malu. Berikan ke teman, berikan ke orang-orang yang memerlukan pakaian. Mungkin bagi ibu
itu aib, tapi bagi mereka mungkin baju lebaran. Iya Pak. Coba dihafal ya, 5 keperluan hidup manusia, makan dan minum yang satu, yang kedua pakaian, yang ketiga rumah, sederhana saja, yang keempat kendaraan. Tapi kendaraan Nabi memang mewah, unta merah. Jadi kalau Bapak pengen mau beli kendaraan silahkan, yang mau, tapi niat itu dakwah, bukan pamer-pamer. Dan yang kelima, pernikahan sederhana. Menikah dalam Islam itu lebih mudah dari zina. Orang yang mempersulit pernikahan berarti telah mempermurah perzinahan. Orang yang memahal-mahalkan pernikahan berarti telah memurah-murahkan perzinahan. Islam mengajarkan sederhanakan keperluan hidupmu. Semakin mewah, semakin menyusahkan. Kalaupun tak ada, orang mati kelaparan, Allah nggak marah. Orang mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Orang mati nggak punya pakaian, Allah nggak marah. Orang mati nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya suami, Allah nggak marah. Orang mati nggak punya kendaraan, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak masalah. Tapi kalau ada orang yang mati nggak punya iman, itu masalah. Ada 5 maksud hidup manusia. Ingat, 5 maksud hidup manusia. Yang pertama apa? Menyempurnakan iman. Iman tak boleh bercampur dengan kesyirikan. Allah tak akan terima iman yang bercampur dengan kesyirikan. Sebagaimana ibu-ibu tak mau menerima minyak bercampur dengan air. Mau nggak mau beli beras campur pasir dingin? Harus sempurna iman. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada siapapun di hati kecuali Allah. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyempurnakan ibadah, salat, zakat, puasa, haji, umrah, sempurnakan sebelum mati. Di bulan depan Ramadan, yang punya utang puasa tahun lalu gara-gara haid nggak berpuasa, gara-gara sakit nggak berpuasa, puasa bayar di bulan ini, bulan Sya'ban ini. Insyaallah ya, gembira menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, sempurnakan muamalah. Rasulullah SAW tidak mensolatkan jenazah orang yang mati meninggalkan hutang. Dengar Bu, Nabi tak solatkan jenazah orang yang mati meninggalkan hutang. Pinjam dulu 100, pinjam dulu, itu bayar itu. Kalau pinjam, bayar. Saya pahami waktu itu orang tua saya, almarhum ayah saya, pernah dia telepon, "Ber, pinjam Bapak duit 500, saya kirim 500, berapa hari kemudian dikembalikan." Saya bilang, nyawa aku milikmu. Tapi kemarin Bapak bilang pinjam. Kalau pinjam harus dibayar. Ini bangga punya utang. Jangan pas berutang lunak giginya, pas ditagih pura-pura gila. Kamu siapa? Ya boleh. Apa tanda-tanda orang ini yang membayar hutang? Dia tidak membeli barang apapun, tidak pergi kemanapun sebelum hutangnya lunas. Kalau ibu punya hutang sama orang, janganlah pergi umroh dulu, bayar hutang dulu. Terus kalau saya mau pergi umroh itu, minta izin sama yang punya duit. Boleh nggak uangmu kepake umroh dulu nih? Hutangmu kan 1 miliar, aku ada duitnya 30 juta sekarang. Aku bayar pun percuma. Aku umroh di depan Ka'bah, nanti aku berdoa supaya dapat rezeki banyak, biar bisa bayar hutang. Oh silakan Kak, boleh tuh pergi. Pergi haji, hutang nggak dibayar, sah nggak hajinya? Nggak sah. Minta izin dulu, kecuali atas ridho orang punya hutang. Maka Bapak kalau punya hutang, Ibu kalau punya hutang, jangan lost contact. Telepon, datangi orang yang punya uang, apa kabar, minta maaf, aku belum bisa bayar hutangku ya, aku cicil dulu sedikit-sedikit boleh. Jangan pura-pura gila. Apalagi riba, hutang-hutang, pinjol nih. Berapa banyak orang yang gantung diri gara-gara pinjol, dipermalukan, dihinakan, di Facebook, di mana-mana. Ibu-ibu, bapak-bapak mau nggak hidup tenang tanpa hutang? Mau? Saya mau kasih amalan, mau nggak hidup tanpa hutang? Hutang itu kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Hutang itu kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Kalau mau hidup tenang tanpa
tahu? Mau tahu amalannya? Jangan berhutang. Itu amalannya. Kalau sudah terlanjur, udahlah, jual apa yang ada. Ya. Ada sapimu, jual lu sapimu. Ada motor, jual lu motor. Kalau enggak, jaga komunikasi dengan orang yang punya hutang. Itu muamalah hadirin. Dealing, jual beli. Kalau barang itu belinya di Medannya atau bilang di Singapura. Kalau itu barang KW, jangan dibilang ori. Tak termasuk umatku orang yang suka menipu, kata Rasulullah SAW. Ya. Sempurnakan iman, sempurnakan ibadah, sempurnakan muamalah, sempurnakan muasyarah. Boleh nggak berantem? Musuh-musuhan boleh nggak? Boleh, paling lama 3 hari. Hari keempat minta maaf, tapi dia yang salah Ustaz. Kalau kita salah kita minta maaf itu biasa, tapi kalau orang salah kita minta maaf itu luar biasa. Siap insyaallah ya. Yang kelima, maksud hidup menyempurnakan akhlak. Tidak ada iman tanpa akhlak, tidak ada ilmu tanpa akhlak, dan tidak ada Islam tanpa akhlak. Islam itu akhlak. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini hadirin menjadikan kita orang yang lebih baik lagi. Amin. Ya, kesimpulannya apa? Yang pertama, hati harus terbebas dari kesyirikan. Yang kedua, hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, sempurnakan amalan. Yang terakhir, sholatnya diperbaiki. Siapa yang memperbaiki sholatnya, tanpa sadar Allah akan memperbaiki kehidupannya. Ada masalah, angkat tangan, Allah akan turun tangan. Terwujud tak terwujud, tetaplah bersujud. Ya. Wasta'inu bisabri wassalat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sholat laki-laki di mana? Di masjid berjamaah 5 waktu di tempat azan dikumandangkan. 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Siap semua insyaallah. Ibu-ibu boleh nggak ke masjid? Boleh. Lebih baik di mana? Kalau laki-laki tak ada sholat di rumah, Pak. Sholat kita di masjid. Nabi mengancam akan membakar rumah orang sholat di masjid, di rumah. Sungguh ingin aku kumpulkan pemuda-pemuda, kata Rasulullah, lalu kuperintahkan mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Maka bapak-bapak, ini masjid kita ini apa namanya ini? Ar-Rubaiyah. Sholat subuhnya berapa orang? Mana imamnya? Hah? 3 sah, berarti makmur di masjid. Ada Jumatan di sini. Jumatan ada. Kalau Jumatan berapa sah? Jumatan penuh. Subuh 3 sah. Tapi lumayan. Kalau tadi saya tanya berapa orang? 10 orang katanya. Ada masjid-masjid kadang-kadang memang nggak ada sama sekali. Siapa azan, dia yang imam, dia sendiri aja. Dia azan, dia imam, dia makmum. Yang mana lain, laki-laki lain? Oh, semua jadi wali Allah, semuanya di Mekah. Dan banyak juga orang tuh, nggak tampak kok di masjid, di Mekah aku sholat. Ya, Bu, kalau suami mau sholat subuh di rumah, kasih dia mukena warna pink. Berarti suamimu tuh laki-laki soleha. Menangislah tuh. Dorong suamimu ke masjid. Ibu nggak perlu ke masjid. Loh, kenapa? Karena pahala suami 100% mengalir ke buku catatan amal istri. Nanti ibu-ibu nih di rumah dorong suami ta'lim, dorong suami pergi dakwah, suruh dia baca Quran, suruh dia sedekah, suruh dia berbuat baik semuanya. Semua amalan hidupkan sunnah, Bang. Nanti di akhirat ibu terengah oleh catatan amal. Hei malaikat, ini kenapa ada pahala jenggot ini? Aku kan perempuan gak berjenggot. Itu pahala suami mengalir ke kamu. Maka sungguh malam seorang wanita yang punya suami tidak mau beramal, sibuk nyari duit, pitih. Yang ditransfer bukan cuma rekening bank istri saja, rekening amal istri tadi transfer. Wanita
wanita yang cerdas, dia dorong suami untuk berbuat amal kebaikan, dorong suami pergi dakwah, bangunkan api istana di surga. Tapi ada istri dunia, dia dorong suaminya untuk cari duit aja. Kalau ke masjid, di rumah aja lah sholat sama kami, imamin kami di rumah bang. Itu perempuan-perempuan yang tidak paham agama, yang tidak tahu fadilah amal. Maka hidupkan ta'lim fadilah amal setiap hari di rumah-rumah kalian supaya tahu fadilah keuntungan beramal. Satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah berguguran satu dosa, dilipat gandakan 27 derajat. Banyak fadilah-fadilah. 5 janji Allah kepada orang menjaga salat 5 waktu di masjid. Di dunia diberkahi rezekinya, di kubur dibebaskan dari siksa kubur, menerima catatan amal dari sebelah kanan, melintasi sirat secepat kilat, dan masuk surga tanpa hisab. Berkah pada rezeki itu seperti manis pada gula. Untuk apa kita punya gula satu kontainer lebih tak manis? Nah, maka harus saya ingatkan, hidup di dunia ini gak lama, sebentar saja, sekejap mata saja. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia sementara, akhirat lama-lamanya. Sedih sementara, bahagia sementara, miskin sementara, kaya sementara, cantik sementara, tampan sementara. Siapa saja yang ada di dunia, apa saja yang ada di dunia itu sementara saja. Maka semualah syair-syair itu supaya orang paham. Tidak semua orang boleh ceramahin. Sebuat lagu biar dengar, oh betul ya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa. Mana suaranya? Saya doakan ya, yang teriak mati paling banyak umurnya insya Allah. Siapa ya? Yang paling keras teriak matinya paling banyak umurnya. Yang nggak ikut teriak mati duluan. Ayo, ini syairnya ya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati, yang di samping mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati. Kenapa yang ceramah agak keras mati? Habibnya nampaknya ibu-ibu udah mulai emosi nih. Sebentar lagi saya akan pergi jauh-jauh nih. Tolong pengamanan ya. Semua pergi menghadapi ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa. Apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan warisan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita sesungguhnya. Rasulullah SAW waktu wafat menangis putrinya yang tercinta Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Menangis, dipanggil sama Rasulullah, sini kemana? Setelah ini ayah tak lagi sedih, ayah tak lagi capek, ayah tak lagi susah payah dalam berdakwah. Fatimah melihat bagaimana ayahnya keluar pagi hari dengan baju putih bersih, pulang ke rumah dengan baju penuh dengan kotoran unta dengan darah. Setelah ini tidak ada lagi susah payah ayah. Kemudian Rasulullah panggil lagi, bisikkan ini, wahai putriku Fatimah, setelah ayah pergi nanti, kamulah yang pertama menyusul ayah. Dia tertawa langsung, betul ayah, betul aku yang pertama menyusul ayah. Berarti Fatimah yang akan meninggal setelah Rasulullah SAW wafat. Bahagia luar biasa. Kenapa? Orang-orang beriman tahu kemana dia akan pergi setelah mati. Tak mungkin orang-orang beriman takut mati. Kenapa hari ini kita takut mati? Karena kita terlalu mencintai dunia. Kita takut berpisah dengan dunia kita, berpisah dengan rumah kita yang indah, yang bagus.
berpisah dengan perhiasan kita yang megah mewah, takut berpisah dengan mobil yang mewah. Maka biar kita nggak takut mati, kirimkanlah benda-benda tercinta itu ke akhirat. Bagaimana caranya? Infakkan di jalan Allah. Bangun masjid, bangun pesantren, sekolahkan anak-anak yatim jadi penghafal Quran, beli Al-Quran bagi-bagi ke pesantren. Apalagi sekarang ya, di tempat-tempat bencana Bu, saya ke Aceh Tamiang lihat anak-anak kecil berlari-lari. Mau apa dek? Mau makan? Mau Al-Quran Ustaz? Mau sajadah Ustaz? Ibu-ibu boleh kasih kami mukena? Tak ada yang tersisa. Di bawah lumpur ini rumah kami Ustaz, tertimbun lumpur. Di bawah lumpurnya ada mobil kami. Alhamdulillah orang-orang di sini ada siapa namanya nih? Langkat. Hah? Tanjung Pura. Gak kena lumpur banjir kan? Alhamdulillah banjir ada. Di sini gak kena banjir ke sini. Tapi gak separah di sana lumpur tenggelam. Ya, tidak ada salahnya kita berbagi kepada mereka. Insya Allah ya. Nah, jadi mulai hari ini insya Allah hadirin sekalian, luruskan niat, buatlah segala sesuatu untuk Allah saja, menyenangkan Allah. Orang suka tak suka tak masalah, tak perlu dengarkan penilaian orang. Jangan sampai penilaian orang lain merubah prinsip hidup kita. Ya. Jangan sampai penilaian orang menghentikan kamu berbuat baik. Jangan, terus berbuat baik. Orang suka tak masalah. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala suka. Siap semua insya Allah. Siap jadi orang baik. Saya mau tanya Bunda, mana yang lebih bahagia, memberi atau diberi? Maka orang-orang dermawan, coba lihat kehidupannya, indah, tak akan berkurang hartanya, berlipat ganda. Dan orang-orang baik tak suka menunda kebaikan. Hijrah tanpa nanti, taat tanpa tapi. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong, tak ada yang kita bawa kecuali iman dan amal soleh. Maka sekarang saatnya hadirin, sebelum kami berpisah, ada beberapa nasihat mungkin dari waras warung amal soleh. Mereka berniat baik untuk menyalurkan Al-Quran ke pesantren-pesantren di Aceh, di pedalaman-pedalaman di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ikut ambil bagian, silahkan. Oh, saya membantu 100 Al-Quran, 50 Al-Quran, silahkan. Nanti akan dijelaskan sama Buya. Insya Allah semua kita ikut ambil bagian. Jangan sampai ada yang pulang tanpa ikut ambil bagian. Disebut satu Al-Quran. Insya Allah ya. Saya bisa satu Al-Quran saja. Satu Al-Quran itu donasinya Rp100.000. Insya Allah nanti akan bermanfaat untuk dunia akhirat kita semua. Akan jadi amal jariah. Dan selagi dibaca orang, pahalanya mengalir kepada kita semua.